Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kembali halaqah fikih kita. Berarti ini adalah yang ketiga, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita masih membahas masalah wudhu karena belum selesai masalah wudhu. Dan nanti intinya adalah kita di batch kali ini adalah wudhu, tayamum dan mandi besar ya. Nah setelah itu kita ganti batch lainnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu dan saya ada rencana juga ya. Ada rencana juga untuk membuat daurah ya. Daurah menjelang Ramadan setengah hari gitu. Daurah menjelang Ramadan setengah hari. Jadi dimulai dari jam 9 pagi sampai jam jam 3 siang, jam 3 sore, jam 3 sore. Jadi setengah hari itu membahas semua tentang masalah puasa, Ramadan dan seterusnya. Seperti itu, ada rencana seperti itu, semoga dimudahkan. Semoga nanti semua bisa ikut dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ya. Barakallahu fikum. Fardhu wudu sekarang ya, fardhu wudu. Jadi yang dimaksud dengan fardhu wudu itu wajibnya wudu ya. Ya, wajibnya wudu. Nah, oke. Fardu yang disepakati. Fardu yang disepakati ini kenapa kok disepakati? Karena ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Orang beriman jika kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, terus basuh tangan kalian hingga siku. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Jadi itu ayatnya jelas. Karena ayatnya jelas, maka berarti itu disepakati. Disepakati 4 mazhab semuanya sepakat bahwa jika seseorang itu wudu, maka yang harus dibasuh adalah wajah, tangan hingga siku sekali, mengusap kepala sekali juga, dan yang keempat membasuh kaki hingga mata kaki itu juga sekali. Jadi jika seseorang itu mengerjakan 4 ini, maka dia sudah dikatakan berwudu. Dia sudah dikatakan apa? Berwudu. Pertama adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini seseorang ya ambil air membasuh ya. Namanya membasuh itu apa? Ambil air yang ditaruh ke wajah, itu namanya membasuh. Ya. Nanti kalau kepala ngusap, ngusap bukan membasuh. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi membasuh wajah sekali. Jadi air taruh di wajah ya. Sekali cukup, selesai. Dimulai dari apa? Dimulai dari manabiti sya'ar. Dari tempat tumbuhnya apa namanya rambut di sini ya. Hingga diken itu dagu. Ya, kemudian di apa namanya sisi samping depan apa namanya depan telinga kanan dan kiri. Semuanya ya. Nah, itu harus dibasuh semuanya. Kalau tidak terbasuh semuanya, hanya di depan aja kayak anak-anak muda, anak kecil itu gini saja,
Ini di sini nggak kena, di sini nggak kena. Ya. Jelas ini fardunya saja salah. Ya, fardunya saja salah. Yang seperti ini mengibatkan apa? Tidak sah wudhunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika kok cuma sekali? Sekali itu fardunya. Sekali itu apa? Seperti wajibnya. Sekali itu wajibnya. Tapi kalau nanti 3 kali ngusapnya, nah itu sunnah. Nanti bagian di sunnah kita bahas. Ya, barakallahu. Jadi misalkan seseorang itu airnya sedikit misalnya, ya karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pas berwudu itu cukup pakai 1 mud. 1 mud itu ya 1 mud itu berarti kira-kira 1/4 kilo ya. Berarti kira-kira itu apa namanya 1/2 liter ya. 1/2 liter. Kira-kira 1/2 liter. Nah, 1/2 liter itu untuk apa? Untuk wudhu. Coba bayangin. Dulu Rasulullah pakai 1/2 liter loh. Ya, begitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ukurannya apa? Arba'atu amdad itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 2 liter. Berarti kalau 1 mud berarti 1/2 liter. Paham nggak? Ya, ya kalau nggak paham matematika nggak apa-apa. Biar saya ngitung. Ya, jadi 1 mud itu berapa? 1/2 liter. Bayangin, wudhu pakai 1/2 liter doang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang dulu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat irit. Ya, untuk wudhu itu sangat ngirit. Jadi kira-kira kalau air itu dulu kan belum ada keran ya, belum ada keran, belum ada apa ya. Jadi itu dituang gitu ya, misalkan dari mangkok gitu dituang ke apa namanya ke misalkan ke sini, tuang ini, udah gini, udah semuanya, udah, tuang lagi dikit, terus nanti basah, tuang lagi dikit, udah. Nah, itu 3 kali. Seperti itu, paham ya? Kayak gitu. Nggak kayak kita, sor, gitu. Kayak gitu-gitu kita. Karena di Indonesia ini kebanyakan air. Nah, saking banyaknya air sampai kita apa? Sampai kita nggak jaga air gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau apa namanya? Dulu Rasulullah itu hanya 1/2 mud. 1 mud itu setengah apa tadi? 1/2 liter. Ya, kira-kira 1/2 liter. Nah, baik, berapa fikum? 1/2 liter kurang sebenarnya. Ya. Kalau kita paskan itu berarti 1/2 liter kurang. Tapi ya itu digenapkan. Ya. Baik, berapa fikum? Udah, habis itu ya. Loh kok ini nggak kumur-kumur, nggak masukkan hidung ke air? Itu sunnah. Nanti bahasannya di sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, membasuh tangan hingga siku sekali. Ya, itu ya. Tadi apa namanya mungkin airnya gitu kan sor gitu udah ditaruh dari siku sini, tapi kok sunahnya itu memang dari apa, dari tangan dulu ya, dari ujung tangan dulu. Jadi ini misalkan gini gimana, jadi air ini giniin set. Karena bahasa yang di apa dalam Al-Qur'an ya, wa wa aidiyakum ila pakainya ila ke menuju. Berarti apa? Air begini ya. Giniin. Gini. Meskipun hukumnya apa? Boleh juga. Gini ya. Dari sini. Misalkan di sini air gitu, di sini air taruh. Hukumnya boleh ya. Tapi kalau lebih sunnah apa? Dimulai dari apa? Ujung jari dulu ya. Dari atas ke bawah. Paham ya? Itu lebih
lebih sunnah. Dan sekali saja. Yang penting kebasuh semua. Nah 3 kali sunnah. Ya. Jadi lagi 2, 3. Dan sikunya ikut. Ya. Hingga siku itu sikunya ikut. Kalau sikunya nggak ikut, itu nanti itu dapat ancaman wailun lil aqabi minan nar. Celakalah ya, celakalah siku-siku ya. Celakalah tumit-tumit di neraka. Maksudnya tumit yang tidak kebasuh air wudhu ya. Kemudian tumit yang tidak kebasuh air wudhu ya. Ya seperti itu apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bukan tumitnya doang ya masuk masuk neraka ya, bukan sikunya doang ya. Ya semuanya orang-orangnya juga masuk gitu. Wailun lil aqabi minan nar ay sahibul aqab. Itu kok dalam bahasa balaghah, ilmu balaghah disebut dzikrul juz'i yuradu bihil kull. Ya. Baik, barakallahu. Yang ketiga mengusap ya, mengusap kepala. Nah, ini. Paham mengusap ya, ya. Mengusap kepala ini namanya juga mengusap. Ya. Jadi mengusap itu ya air, nggak ada airnya, tangan itu nggak ada airnya. Kok ada airnya, berarti itu basuh namanya. Misalnya air ada di tangan kita, terus kita taruh di kepala, itu namanya basuh, basahin. Ya, membasuh itu membasahi. Ya. Tapi kok ini enggak, cukup diusap saja. Jadi air ya kita cipratkan, udah hanya sisa air saja, baru ke apa namanya kita usapkan ke belakang, ke depan lagi, baru masuk ke telinga. Iya. Jadi seperti itu. Namanya juga ngusap, bukan basuh. Kalau basuh ya sama aja basahi. Seperti itu ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Itu wajib gitu. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya cukup sebagian kepala saja. Jadi cukup sini. Sini. Ya, maka kita lihat pernah ada orang gini. Pas wudhu gini. Nggak sampai gini, nggak sampai belakang, depan, ke ini. Cuman sampai sini aja. Itu dalam madzhab Syafi'i memang apa? Sah. Dalam madzhab Syafi'i memang sah. Karena Rasul juga pernah melakukan itu. Pernah melakukan itu. Tapi habis itu kan begini. Maka perempuan atau orang yang pakai sorban atau perempuan ya, ketika wudhu tidak perlu apa? Tidak perlu copot kerudung, nggak perlu. Jadi cukup rambut di bagian depan nih, dengan pakai kerudung, ya. Misalkan pakai kerudung, ya, kerudung. Ini gini, misalkan air diusapkan ke sini, depan saja, sini, depan, dah. Habis begitu ke belakang. Yang diusap apa? Kerudungnya. Nah, sampai gini belakang, majuin lagi, habis itu masukin, gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi tidak diharuskan apa? Tidak diharuskan semuanya. Sampai copot kerudung nggak harus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, beliau juga melakukan itu. Ketika beliau pakai sorban, maka yang beliau usap cuma depan, sisanya mengusap sorbannya. Gitu ya. Ya, itu mengusap sorbannya. Maka perempuan juga bisa begitu, mengusap kerudungnya. Ya, jika memang seperti itu. Tapi kalau di rumah sendiri ya copot kan. Nah, tapi kalau pas di tempat-tempat umum mungkin di tempat-tempat yang mungkin itu bisa dilihat laki-laki atau seterusnya, maka cukup apa di depan ya hanya kok boleh saya bahasakan di jambulnya itu ya. Rambut bagian depan itu terus ke atas kerudung ya. Baik, mengusap itu namanya mengusap. Kalau basuh ya berarti apa? Kerudungnya basah. Ya kan? Kerudungnya basah. Makanya mengusap, bukan membasuh. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat,
membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, hingga mata kaki termasuk apa? Tumit, ya. Jangan sampai tumit itu, ya, tumit bagian belakang ya. Jangan sampai tidak terbasuh. Jika tidak terbasuh, subhanallah, orang yang seperti itu akan apa? Masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi cukup sekali ya caranya kira-kira seperti itu. Nah, misalnya pas tangan sama kaki nggak dibasuh, tapi dicelupin, sah nggak? Misalkan lagi di mana? Lagi di sungai, ya. Lagi di laut, lagi di apa? Kolam renang, ya. Kolam renang dan seterusnya. Kolam renang termasuk apa? Ada pertanyaan begini. Kan kolam renang itu kan ini ya, sering ditambahin kaporit. Ya. Berarti bukan air mutlak kan? Air yang bercampur ya. Air yang bercampur. Ada campuran apa? Kaporit ya. Nah, itu termasuk tohir mutahhir atau tohir aja? Itu suci mensucikan atau hanya suci saja? Maka jawabannya adalah air kaporit itu termasuk yang mensucikan. Nah, jadi bisa berwudu pakai air kaporit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa, tidak masalah. Ya, baru Afwan, Syekh. apalagi Walaupun mengalir. Ya, afwan, walaupun baunya kan berubah tuh, Syekh. iya, Tetap. meskipun. Jadi awalnya saya juga ragu-ragu untuk hal itu, tapi menurut penelitian Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Muharrar, beliau alumni Mekah, muridnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau sudah meneliti air kaporit itu, ya. Jadi tidak mengubah sisi mineral yang ada di air itu. Jadi hanya memutihkan, tapi tidak mengubah. Jadi intinya itu ya. Untuk dalamnya saya kurang tahu, tapi itu bukan fatwa saya tadi. Fatwanya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Muharram. Jadi seperti itu. Kemudian juga apa namanya, itlaqul maknya ya, kemutlakan airnya itu tetap masih ada. Tidak seperti air teh, tidak seperti air jus, tidak seperti air yang lain, air apa namanya, air sabun dan seterusnya ya. Itu kemutlakan airnya masih ada. Jadi kalau air sabun, air kapur barus dan seterusnya itu benar-benar apa? Benar-benar bukan air mutlak ya. Adapun kalau yang kaporit kemutlakannya tidak. Kan ini PDAM itu, air PDAM. Air PDAM itu kan ada apa? Ada kaporitnya itu pasti. Gitu. Ada penyulingan dan seterusnya. Nah, itu bagaimana? Sama ya. Jadi air PDAM itu bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk apa? Mandi wajib. Seperti itu. Baik, barakallahu. Jadi itu apa namanya, dalam bahasa fikih disebut amaliyatu tasfiyah. Amaliyatu tasfiyah. Amaliyatu tasfiyah artinya apa? Apa namanya? Amaliyatu tasfiyah itu bahasa kita pemurnian air gitu ya. Pemurnian air. Proses pemurnian air ya. Proses pemurnian air, dan itu disepakati oleh para ulama karena sudah istihalah ya. Udah istihalah. Maka hukumnya tidak mengapa. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, barakallahu. Fardu yang diperselisihkan. Nah, itu tadi belum terjawab, Syekh. Apa Yang namanya? apa? Jelupin kaki tadi. Oh, celupin. Itu tuh. Oh iya iya. Itu kolam renang. Barakallah. Celupin kaki sama celupin tangan. Gimana? Hukumnya sah apa tidak? Sah ya. Hukumnya sah selama terbasuh kena air semuanya dengan niat membasuh. Hukumnya sah ya. Hukumnya apa? Hukumnya sah ya, akan tetapi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan sunnah ya. Dia meninggalkan sunnah apa? Mengusap, menggosok ya. Bukan mengusap ya, menggosok ya. Itu
tetap sah, tapi apa? Dia meninggalkan sunnah menggosok. Ya, baik, barakallahu. Jadi seperti itu. Terus fardu yang diperselisihkan. Fardu yang diperselisihkan pertama niat. Eh, ini menurut Hanafi nggak wajib niat itu. Bingung juga, saya juga bingung juga kok nggak wajib. Tapi kita langsung ini aja, yang kita kira-kira yang kita kuatkan dalam madhab kita ya. Jumhur wajib, niat wajib. Dan apa namanya wajibnya niat wudhu ini ya boleh karena apa namanya beberapa niat ya. Yang pertama niat ingin menghilangkan hadas kecil. Itu berarti udah sah wudhu. Niat ingin sholat, akhirnya wudhu, sah juga. Ya. Kemudian dan niat ingin wudhu itu sendiri, ya. Ingin bersuci, gitu. Jadi ketika masuk wudhu itu niat ingin bersuci, itu sudah cukup. Jadi ada 3 niat, ya. Dan dengan niat manapun, yang penting niatnya inti adalah wudhu dan menjadi wasilah ibadah yang lain, maka hukumnya sah. Oke, yang kedua berurutan, ya. Berurutan. Jadi ya nggak boleh tangan dulu baru kemudian wajah dulu. Harus wajah dulu baru tangan, habis tangan baru kepala. Nggak boleh kepala dulu baru. Menurut Syafi'i dan Hanabilah ya. Berarti Malikiyah sama Hanafiyah nggak wajib berurutan. Ya, subhanallah bihamdi. Tentu saja kok bisa nggak berurutan? Sedangkan Rasulullah SAW mengajari selalu berurutan, ya kan gitu. Nah, karena Rasulullah SAW mengajari urutan ya kita ikuti bahwa itu adalah fardu. Yang ketiga mualah, ya. Mualah itu apa? Berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Ya. Malikiyah dan Hanabilah wajib. Jadi ini yang perlu saya pahamkan ya. Jadi berkesinambungan itu nggak boleh terputus ya. Jadi misalkan seseorang wudhu ya, habis wudhu ya, habis wudhu ngapain dulu karena dipanggil sama emak ya kan gitu. baru cuci muka, dipanggil sama emak kan gitu. Ini wudhunya ya batal karena tidak berkelanjutan kecuali ya hadnya ya batasannya adalah kata para ulama jika anggota badan yang dibasuh itu masih basah ya, habis itu tinggal lanjutin aja ya, lanjutin aja. Tapi jika sudah kering ya maka berarti harus diulangi sejak awal. Jadi sedang air habis ya kan, air habis di keran habis, udah ke kamar mandi ya, dan badannya masih basah maka lanjutin ya, tidak perlu ulangi dari awal ya. Tidak perlu ulangi dari awal ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian keluar sebentar dan pokoknya selama masih basah maka lanjutin. Oke. Nah ini menarik ini. Coba perhatikan ya. Jika lupa salah satunya bagaimana? Gitu. Jika lupa salah satunya. Maksudnya salah satu fardu tadi. Ya. Jadi misalnya habis tangan ya, langsung kaki ya. Habis tangan langsung Langsung kaki. Ya. Habis tangan langsung kaki. Sedangkan kepalanya belum diusap gitu ya. Gimana? Maka pertama, jika masih basah, ulangi dari yang lupa dan anggota wudhu berikutnya. Paham? Nah, jadi misalnya seseorang wudhu ya kan, udah wajah udah, tangan udah selesai, oke? Tiba-tiba langsung kaki, kan lupa nih,
lupa kepala. Nggak boleh cuma udah kepalanya aja deh. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena wajib berurutan kan. Maka dari itu kepala dulu, habis kepala tadi diusap, ya. Yang kaki ulangi lagi. Yang kaki ulangi lagi. Kenapa? Yang kaki ulangi lagi. Karena yang kaki tadi tidak sah. Kenapa? Offset. Offset. Udah mendahului apa? Mendahului kepala. Padahal sebelum kan seharusnya kepala dulu. Ya kan? Ternyata apa namanya langsung kaki. Paham nggak ini? Ya, paham ya. Jadi kalau masih basah ulangi yang lupa. Berarti yang lupa apa tadi? Kepala dan anggota wudhu berikutnya. Berarti kaki lagi. Ya. Kaki dibasuh lagi. Oh, tarikan tadi udah. Meskipun tadi udah. Ya, kenapa? Yang tadi tidak sah. Karena offset tadi. Kedua, jika sudah kering, ulangi dari awal. Jelas. Ya. Tadi lupa ya. Lupa kepala. Ya. Tapi udah kering semuanya. Ulangi dari awal. Ya. Ulangi dari awal. Sampai sini paham ya? Jadi seperti itu. Lanjut. Sunnah wudhu. Ya. Sunnah wudhu. Yang pertama, membasuh tangan hingga pergelangan sebelum dimasukkan ke tempat wudhu. Jadi, kalau dalam hadis ya, sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Karena bejana itu dulu tempat apa? Ya, tempat wudhu ya kan? Kalau kita ya dimasukkan ke tempat wudhu. Jadi, kalau orang itu habis tidur ya, habis tidur malam ya, habis tidur malam, Pak tidur siang enggak? Ya. Habis tidur malam itu sebelum apa nih air tangannya itu dimasukkan ke dalam ember, dimasukkan ke dalam apa ya, itu harus dibasuh dulu. Ya, jika langsung dimasukkan, maka nanti airnya itu dari tohur menjadi tohir. Ya, apa maksudnya? Apa seharusnya bisa mensucikan, akhirnya jadi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Paham nggak ini? Jadi contoh ya, kita ingin wudhu pakai ember. Kalau nggak pakai keran mah, awas pakai keran terserah udah. Ya, namanya juga pakai keran, ya kan gitu. Kalau pakai keran kita nggak bahas. Ini kok pakai ember atau di kamar mandi atau pakai apa ya? Langsung pakai itu tempat air. Nah, itu harusnya apa? Ya, yang harus kita lakukan kalau habis tidur malam, gayung itu kita gayung, ya, habis kita gayung, kita basahi dulu air. Apa? Kita basahi dulu tangan kita sekali. Udah, lagi 2 kali. Terus 3 kali. Udah basah semua, ya kan? Nah, habis itu baru apa? Ya, mau dicelupin ke air dan seterusnya terserah. Celupin ke ember, apa kena ember terserah. Ya. Nah, kalau bangun tidur, tangan ini langsung kecelup, ya. Langsung kecelup di ember ataupun di gayung dan seterusnya. Air yang kecelup itu tidak bisa mensucikan. Paham ya? Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Paham sampai sini? Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kecuali jika tercelupnya sedikit, kata para ulama nggak apa-apa. Tercelupnya sedikit. Dan misalkan apa namanya gayungnya di ember, udah kecemplung di ember. Ya kita gimana ngambilnya? Nah, kok dicelupin semuanya, akhirnya tidak bisa buat bersuci. Tapi kok sedikit, tek, ya kan gitu, langsung kita basuhin, nggak apa-apa. Paham nggak ini? Agak susah ya memahaminya. Ya, nanti kalau susah nanti silahkan tanya di akhir. Ya, tapi insya Allah paham lah. Ya kita sudah mudahkan bahasanya. Ya, kita sudah bahasakan. Intinya ya mau tidur, pokoknya kok habis tidur malam harus cuci dulu, udah gitu aja. Intinya itu. Ya, itu gampangnya begitu. Kok tidur siang gimana? Kalau tidur siang, ya tidak harus mau dicelupin, nggak apa-apa.
Pak tidur siang. Hanya khusus tidur malam saja. Ya. Karena dalam hadis dikatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu yadahu. Ya. Batat artinya apa? Tidur malam. Ya, tidur malam kedua tangannya. Berarti tidur malam saja, kalau tidur siang enggak. Ya, gitu ya, barakallahu. Terus yang kedua, bismillah sebelum wudhu. Jadi bismillah dulu sebelum wudhu. Ini kalau dalam madzhab Hambali, kok dalam jumhur mengatakan memang sunnah. Tapi kalau madzhab Hambali itu sampai apa? Syaratul kamal. Syarat sempurna gitu. Syarat sempurna. Ya. Kalau lupa itu nggak sah. Nggak sah. Kalau sengaja nggak bismillah nggak sah. Tapi kalau nggak sengaja karena lupa, ya. Nggak ada kesengajaan untuk lupa ya. Itu apa namanya sah ya. Maka itu karena menjadi syarat sempurna, andai kata bismillah itu di kamar mandi sekalipun hukumnya tidak mengapa. Ya. Terutama kalau kamar mandinya sudah disentor semuanya, tidak ada bau-bau. Ya. Seperti itu. Nah, itu kalau bismillah di situ Mufti Saudi ya Syekh bin Baz rahimahullah fatwakan hukumnya boleh. Ya, karena bismillah di kamar mandi hukumnya cuma makruh. Ya, sedangkan bismillah itu syarat sempurna gitu. Dan syarat sempurna itu lebih kuat daripada kemakruhan. Maka bismillah nggak apa-apa. Apalagi fatwa ulama kontemporer ini, kamar mandinya kita sekarang dengan kamar mandi orang zaman dulu berbeda. Jadi kalau orang zaman dulu itu kamar mandinya itu kalau maaf ya, atau dikencingin itu masih bau ya. Kalau sekarang kan udah disentor tuh. Udah nggak ada bau. Ya seperti itu mengucapkan bismillah itu hukumnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Itu ulama kontemporer rata-rata mengatakan. Ya. Jadi hukumnya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bismillah di kamar mandi hukumnya tidak mengapa asalkan apa di-store dulu semuanya udah gitu. Gampangnya gitu, ya. Ya, tidak mengapa asalkan disetor semua dulu. Ya, itu gampangnya ya. Gampangnya begitu. Barakallahu. Oke, barakallahu. Jadi bismillah dulu sebelum berwudu. Karena hati-hati ya, kan di sana kan ada hadis la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi jangan lupa mengucapkan bismillah. Tapi kalau lupa tadi apa? Tetap sah, ya. Tetap sah kalau lupa. Lupa terus Ustaz ya. Emang bakatnya lupa itu. Ya. Subhanallah bihamdi. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang lupa ya gitu ya, barakallahu. Bersiwak. Maaf, berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak. Ini semua ulama sepakat ya. Ya. Berkumur dan bukan kemudian. Berkumur dan istinsyak. Dan itu berarti apa? Bareng. Berarti bareng. Jadi air itu ketika pas ada air itu untuk kumur sekaligus untuk apa? Untuk istinsyak dimasukkan ke hidung. Jadi air langsung untuk hidung sama untuk mulut. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi keliru banyak orang itu apa namanya kumur. Habis itu tangan dimasukin ke hidung. Bukan gitu. Bukan tangan dimasukkan ke hidung, airnya ya dimasukkan ke hidung. Istinsyak itu apa? Air yang masuk ke hidung. Maka dalam hadis juga dikatakan bahwa balik fil istinsyaki ila antakuna shaim. Dan ya bersungguh-sungguhlah kamu dalam memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu dalam kondisi puasa. Jadi seperti itu, air ya yang dimasukkan ke hidung itu air. Ini menurut kesaksian jamaah yang belajar wudhu sama saya. Beliau menceritakan bahwa dulu ya beliau itu apabila habis panen padi gitu selalu pilek habis itu. Tapi semenjak tahu istinsyak ya, alhamdulillah
Kok istinsyak itu dimasukkan air ke hidung, habis itu habis panen selalu mengamalkan istinsyak, alhamdulillah beliau tidak apa? Tidak pernah pilek lagi, alhamdulillah. Gitu. Nah, sunnahnya itu berkumur dan istinsyak itu langsung. Ingat ya, sunnahnya itu berkumur dan istinsyak apa langsung. Pertanyaan, bagaimana jika ya, kumur dulu baru istinsyak? Maka jawabannya tidak ada sunnahnya seperti itu. Tapi jika ada yang melakukan, maka wudhunya tetap sah, tapi tidak sesuai sunnah. Ya, tidak sesuai sunnah. Jadi kumur dulu, habis kumur baru istinsyak, ya kan gitu. Tapi kalau dicoba terus, ya insya Allah bisa. Ada ibu-ibu ya, pengajian ibu-ibu saya ajarin itu langsung begitu. Kata mereka ya dulu susah, tapi sekarang alhamdulillah karena udah terbiasa gampang, gitu. Nah, jadi yang sesuai dengan sunnah itu lebih baik ya. Jadi mulut sama hidung langsung. Jadi air langsung masukin gitu ya, barakallahu. Apalagi orang misalkan habis perjalanan naik motor, banyak debu, banyak apa namanya? Banyak ini polusi. Gitu ya, barakallahu. Pintunya tutup dulu akhirnya kan ya. Baik, barakallahu. Nah. Ya, jadi seperti itu ya, Ikhwan. Baik, barakallahu. Berkumur dan istinsyak, bukan kemudian ya, tapi apa? Dan istinsyak. Berikutnya bersiwak. Nah, bersiwak ini ketika pas berkumur itu sambil siwak. Gitu ya. Atau ya sebelumnya juga boleh, ya sebelum wudhu atau setelah wudhu boleh. Ya. Tapi kalau pas kumur, habis kumur siwak. Nah, itu bagus. Iya, barakallahu. Apalagi bersiwak ini pahalanya besar ya. Ya, pahalanya besar. As-siwaku mathaharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak itu menjadikan mulut itu bersih dan membuat ridho Rabb, ya, membuat ridho Allah Ta'ala. Maka itu para ulama ya, terutama mazhab Hambali dan Syafi'i, mereka sepakat bahwa bersiwak itu kapan disunahkan? Kapan saja. Ya, kapan saja disunahkan. Jadi kapan saja disunahkan, karena apa? Membuat Allah ridho. Ya. Apalagi saat wudhu, apalagi sebelum baca Quran, apalagi sebelum masuk kelas, ya, apalagi sebelum sholat dan seterusnya. Itu sunnah mu'akkadah itu, ya. Bukan sunnah, tapi sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Tapi kalau sunnahnya itu kapan saja. Ya, itu kapan saja. Baik. Yang kelima, menyala-nyala jenggot dan jemari. Jadi ketika pas wudhu, ya, jenggot tuh diginiin. Nah, gitu. Ini jenggot diginiin. Nah, gitu ya. Kalau apa? Kasah. Kalau memang apa? Kalau memang tebel. Kalau nggak tebel ya, gini cukup gini aja. Nah, cukup gini. Tapi kalau tebel, kan ada orang yang tebel. Giniin. Nah, gitu. Ya, jadi tangannya diginiin. Yang nggak punya jenggot nggak usah dipaksain. Ya, seperti itu. Dan jemari ya, jemari juga begitu. Jadi bukan sebatas apa? Bukan sebatas dicelupin aja atau sebatas dibasuh saja, tapi juga di sela-sela. Ya, termasuk apa? Termasuk kaki, bukan sekedar tangan saja ya, termasuk kaki. Ya. Nah tadi itu kalau dicelupin gitu aja kan sah, tapi nggak sampai dapat apa? Pahala menyala-nyala itu. Keenam, at-taslis ya, 3 kali. Jadi semuanya 3 kali kecuali apa? Kecuali kepala. Ya, kepala itu kok diusap sekali saja. Jadi mengusap kepala itu hanya sekali.
Karena di dalam hadis riwayat Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid. Jadi kalau membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki itu berkumur, istinsyak, itu semuanya apa? Ya, itu semua 3 kali semua. Tapi ketika pas mengusap rambut hanya sekali itu. Mengusap rambut hanya sekali. Adapun hadis yang mengatakan Rasulullah itu mengusap rambut 3 kali, hadisnya Abu Dawud dan itu dhaif. Ya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mengusap kepala itu hanya sekali, bukan 3 kali. Tapi ada pendapat di madzhab Syafi'i memang 3 kali. Ya. Tapi itu menyelisihi jumhur. Ya. Kalau 3 kali gimana? Ya. Kalau 3 kali gimana? Ya. Jadi 3 kali itu ditafsirkan oleh sebagian ulama begini. Kalau orang yang rambutnya itu jenis rambut berbeda, rambutnya agak beda, rambutnya itu panjang, ya, sehingga gampang bikin kering tangan itu, ya. Kan tadi kan ini diusap baru gini langsung kering, berarti 2, 3 gitu, ya. Tapi kok rambut kita ini kan bukan rambut bikin kering, ya, rambut kita ini. Insya Allah rambut kita rambut bagus, bukan rambut yang bikin kering. Ya, jadi ya cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Saya mendapati penjelasan kayak gitu, seperti itu dalam kitab Minhatul Alam, ya. Oke, 3 kali kecuali apa? Kepala, ya, kecuali kepala. Ini seharusnya saya tambahin ini, kecuali kepala. Ini dicatat, kalau antum nyatet ditambahin dalam kurung, ya. Dalam kurung ditambahin kecuali kepala sekali, ya. Justru sunnahnya sekali, bukan 3 kali. Ya. Baik, barakallahu. Nah, ada pertanyaan. Ustadz, kalau sampai lebih dari 4 kali gimana? Udah tahu 3 kali masih nambahin jadi keempat, ya. Biar yakin lagi malah kelima misalkan. Hukumnya makruh, ya. Kalau lebih dari 3 kali hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Dia menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Ya, barakallahu. Jadi ya. Nah, dia nanti ditutup, ya. Baik, barakallahu. Mengusap semua rambut. Nah, mengusap semua rambut. Jadi mengusap semua rambut itu tapi ini mengusap semua rambut ini kalau menurut madzhab Syafi'i, ya. Kalau madzhab yang lainnya tetap wajib, madzhab Maliki, madzhab Hambali ya wajib. Gitu. Jadi kalau sebagian rambut gini sah, tapi sunahnya tetap semuanya. Jadi sebenarnya dalam madzhab Syafi'i pun tetap mensunahkan itu semuanya. Ini harus dicatat, ya. Bukan ajaran madzhab Syafi'i itu gini aja, enggak. Ini yang disalahpahami oleh sebagian orang. Jadi cukup gini aja. Bukan. Dalam madzhab Syafi'i sendiri juga disunahkan semuanya. Rambutnya semuanya gitu. Afwan, Jadi, Syekh. ya. Itu rambut atau kepala sih? Ya kalau punya rambut. Iya. Kalau nggak punya rambut ya kepala. Kalau bahasa pikirnya rambut. Syarun. Bukan, ras. Ras. Al-mashu birras. Ya, al-mashu birras. Iya, barakallahu. Ya kalau nggak punya rambut ya kepala gitu. Iya, barakallahu. Ya. Tapi kalau di sini, ya, sunnah wudhu di sini mengusap semua rambut, ya. Mengusap semua rambut itu memang dalam dalam bahasa Arabnya, ya, al-mashu bijami eras, bijami eras. Tapi kalau kita terjemahkan dengan semua kepala, loh,
mengusap semua kepala yuk. Sampai mana? Ya, maka kita di sini saya terjemahkan dengan mengusap semua rambut. Ya, maksudnya mengusap rambut itu sampai belakang. Barakallahu al-masu bijami iras. Kalau kita letterlek nanti bikin pemahaman keliru, Ustaz ya, Pak. Ya. Seteringat-teringat sekalian. Iya, baik, barakallahu. Yang ke-8, mengusap telinga dengan air baru. Ya, ini sunnah menurut jumhur. Sunnah menurut apa jumhur. Tapi kalau menurut Hambali wajib. Ya. Menurut Hambali wajib. Jadi misalkan ya, menurut jumhur ini misalkan gini, udah telinga nggak dibasuh itu sah menurut jumhur. Kalau menurut Hambali ya, wajib. Kalau menurut jumhur sunnah aja, ini sunnah, nggak sampai wajib. Tapi kalau menurut Hambali ngatakan wajib. Nah, jadi ya sebaiknya kita kita basuh semuanya. Kita basuh semuanya. Bukan basuh, maaf. Ya, ngusap. Bukan basuh ya. Kalau basuh berarti apa? Taruh gini. Airnya ditaruh ya. Dibasahin. Diusap ya. Jadi pakai air terus. Oke, berikutnya 9 memulai dengan kanan. Memulai dengan apa? Kanan. Kalau kiri dulu tetap sah, tapi sunnahnya adalah memulai dengan kanan. Iya. Itu yang telinga tadi, bimain jadid itu 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Ya. 3 kali 3 kali menurut apa? 3 kali 3 kali menurut jumhur. Maaf, sekali cukup sekali, maaf. Sekali saja. Tapi bimain jadid. Bimain jadid. Apalagi dalam madzhab Syafi'i ini ditekankan sekali ya. Dalam madzhab Syafi'i ditekankan sekali. Bimain jadid itu ditekankan sekali. Kok dalam madzhab Hambali enggak. Meskipun wajib tapi tidak ditekankan dengan main jadid. Nah, jadi cukup ini sisanya sekali. Dah. Jadi kalau mengusap telinga itu cukup sekali. Ya. Cukup sekali saja. Ya. Seperti itu ya, barakallahu. Udah habis kayaknya? Ya, baik, barakallahu. Itu tafadhol jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan. Mungkin teman-teman yang tadi baru masuk mungkin. Tafadhol, silakan jika Saya awal saya. Nah, tafadhol. Ustaz Imam. Bukan awal ya. Udah kelima kali ya. Mau nanya dulu saya, kaidah umumnya dulu. Apakah setiap meninggalkan sunnah itu makruh kah? Ya. Kayak misalnya kita sholat nggak baca Allahumma ba'id baini gitu, doa iftitah, apakah itu makruh? Wudhu juga apakah kayak gitu? Ya. Oke, ya. Itu langsung saya jawab. Ya. Jadi gini, meninggalkan ya sunnah apabila dengan sengaja dan berulang-ulang. Nah, jadi maka itu hukumnya apa, makruh. Maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Misalkan Allahumma ba'id baini, nggak pernah Allahumma ba'id baini. Ya. Barakallahu. Atau nggak pernah 3 kali, sekali terus. Ya. Kalau wudhu sekali terus, nggak pernah 3 kali. Ya. Kenapa? Karena itu hujahnya para ulama, taraku sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hajru sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dianggap adalah hajar, meninggalkan. Bahkan hajar itu mungkin lebih tepatnya bukan sekedar meninggalkan, menjauhi. Ya. Jadi menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang yang tidak pernah Allahumma ba'id baini, tidak pernah habis Al-Fatihah, nggak pernah baca surat-surat ya, seperti itu. Dan begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain, jika terus-menerus ditinggalkan ya seperti ini, juga dengan hajrun sunnah ya, yang seperti ini bisa
dianggap makruh. Tapi jika sekali waktu maka tidak mengapa. Termasuk ada catatan juga dalam madzhab Syafi'i, saya jadi teringat. Jadi misalkan tadi, apakah sunnah-sunnah wudhu itu boleh ditinggalkan? Dan kapan boleh ditinggalkan? Boleh apabila seseorang itu sudah mendengar iqomat, dia khawatir ketinggalan jamaah, sehingga dia tinggalkan sunnah-sunnah wudhu, ambil yang wajib-wajib saja. Nah, ambil yang wajib-wajib saja. Saya terlupakan ini apa dari kitabnya Imam Syarbini atau Aram nih. Jadi itu apa namanya, sunnah wudhu itu silahkan ditinggalkan, tapi nggak apa. Tadi ketika pas khawatir ketinggalan sholat jamaah. Ya, seperti itu Ustaz Imam. Dan yang tadi tarku sunnatin Nabi SAW tikroron wa miroron, ya, famakruh, itu saya dapat faedah itu dari Syekh Ahmad bin Nasir bin Sa'ad Al-Qu'aini hafizahullah ta'ala. Nah, baik. Silakan Ustaz Imam, ada lagi? Ya, syukron Syekh. Sementara mungkin itu. Jazakallah Oh, khair. baik, barakallahu fiik. Hayakumullah. Saya Ustaz Salman. Iya, Ustaz Salman, silakan barakallah. Ini ada sinyal ini. Iya saat ini di pinggir pantai nih. Masya Allah. Ada wifi gitu. Ngikut. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Tafadhal Ustaz Salman. Kalau kita berada di sungai gitu. Hmm. Kemudian sedangkan di dalam sungai, apakah juga praktek wudhunya juga sama begitu? Atau cuma nyemplung cukup niat sudah waktu wudhu? Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya apabila kalau nyemplung-plung gitu ya, nyemplung-plung, habis itu diniatkan wudhu, enggak bisa. Kata para ulama, karena itu sama saja sama dengan mandi dong. Mandi tuk, ya kan gitu ya. Mandi ya, enggak. Kata para ulama, kenapa? Kan udah mandi, kenapa malah nggak boleh, nggak sah wudhu? Kan lebih daripada wudhu gitu. Jadi jawaban para ulama adalah karena ya wudhu ada anggota-anggotanya sendiri, ada peragaannya sendiri, ada niatnya sendiri, ya. Jadi sudah ada sunnahnya sendiri. Seperti itu, ya. Maka kalau Ustadz di pantai ya kan, ada laut nyemplung, dianggap wudhu, nggak sah, ya. Beliau mau praktek itu, lagi mau praktek kayaknya itu. Itu nggak boleh ya, Iya. Tapi ya kalau mandi wajib malah boleh. Kok mandi wajib malah boleh, gitu. Jadi mandi wajib itu yang penting adalah mengguyur air ke seluruh tubuh. Nanti pas pembahasan mandi wajib, insya Allah saya akan terangkan bahwa mandi wajib itu terbagi menjadi 3, ya. Sifatul kamal, sifatul ijazah, dan sifatul igraq. Nanti insya Allah nanti tunggu episode berikutnya. Ya. Maka itu kalau di sungai atau di pantai ya tetap waktunya basuh muka, waktunya ini gitu. Tapi tadi misalkan basuh mukanya pengen dicelupin, misalkan sunnah 1 kali, habis itu gini, hukumnya sah, ya. Terus ketika pas tangan celupin, habis celupin giniin, ya sah. Habis di kaki celupin, habis itu digosok, ya itu sah. Jadi seperti itu. Maka tetap hukumnya tidak sah meskipun terguyur seluruh tubuh. Tapi nanti ya, apakah jika seseorang mandi wajib atau mandi sunnah perlu wudhu lagi, gitu ya? Apakah perlu wudhu lagi? Maka jawaban dari Syekh Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair belum menjawab adalah mandi ibadah. Jika sudah mandi ibadah itu maupun baik wajib maupun sunnah, maka habis itu tidak perlu wudhu lagi. Nanti pembahasan panjangnya insya Allah pas di mandi wajib. Tapi sedikit saya cuplikkan ya, bahwa
orang itu kalau sudah mandi wajib, maka berarti kan hadas besar hilang. Berarti hadas kecilnya pun hilang. Gitu. Barakallahu fikum. Intinya seperti itu. Nanti pembahasan panjangnya kita di bab mandi. Barakallahu fikum. Seperti itu, Ustaz Salman. Barakallahu. Siap, Ustaz.